Saya mau tanya, kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? 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 Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu memertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Dalam perjuangan itu harga mati. Maksudnya apa sih harga mati? Tanpa pertolongan Allah kita nggak bakal menang. Enggak, saudara. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun pengikut pasukan kita, sehebat apapun senjata kita, sepinter apapun strategi kita, sekaya apapun harta benda kita, kalau Allah tidak tolong, gak ada gunanya semua, saudara. Hancur. Kita bisa dihancurkan oleh musuh-musuh yang kita lihat lemah, yang kita pikir gak punya kekuatan. Kita bisa digulung oleh mereka kalau pertolongan Allah tidak menyertai kita. Sebaliknya, kalau Allah menolong kita, saudara, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, sedikit apapun pasukan kita, saudara, tapi kalau sudah Allah memberikan pertolongan, musuh sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kita, saudara. Jadi kuncinya di mana? Pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong, nasrum minallah, pertolongan itu datangnya dari Allah. Wa fathun qarib, maka niscaya kemenangan pasti dekat, saudara. Jadi kalau sudah ada pertolongan Allah, pasti kemenangan akan dekat, saudara. Nah karena itu, saudara, yuk mari. Dari tadi diserukan oleh para tokoh kita, oleh panitia, oleh pimpinan FPI yang di Aceh sini, oleh Tengku Abi Muslim At-Tahiri, oleh Tengku Abi Wahid, saudara Al-Asyi, semua menyerukan, ayo kita bersatu, ayo kita bersama, ayo kita jangan bercerai-berai. Nah sekarang saya mau tanya semua, saudara, apakah kita perlu pertolongan Allah? Perlu pertolongan Allah? Mau ditolong Allah? Kalau begitu siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Sallu ala Nabi. Baru saja di Aceh kita lihat kemarin, saudara, begitu ulama Aceh bersatu dengan gubernurnya, bersatu dengan bupati dan wali kotanya, bersatu dengan DPR di tingkat kota maupun daerahnya, bersatu seluruh rakyat Aceh menyuarakan untuk meminta 4 pulau agar tidak diambil oleh siapapun. Allah kasih kemenangan, saudara. Betul? Betul? Coba kalau kemarin, saudara, Aceh nggak kompak. Kalau kemarin nggak kompak, oh yang satu bilang nggak apa-apa diambil, yang satu lebih bilang nggak bisa, nggak bakal balik itu 4 pulau, saudara. Tapi kenapa 4 pulau itu kembali ke pangkuan Aceh? Karena Aceh kompak, bersatu, tidak berpecah belah dalam perjuangan. Betul? Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, ada yang tanya saya di Jakarta, Habib, kenapa sih soal pulau ramai betul? Ini kan cuma soal pulau, Habib. Saya jawab ya ikhwan, saudara, ini bukan hanya persoalan pulau, tapi ini soal harga diri. Ini soal harkat dan martabat bangsa Aceh. Ini bukan soal khasnya sekedar pulau, tapi ini soal kedaulatan bangsa Aceh, saudara.
yang nggak pernah diajak bicara, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu 4 pulau dicolong. Kacau tidak? Kacau tidak? Mendagri nggak ada angin, nggak ada hujan, main tanda tangan, Saudara, kemarin ditanya Mendagri sama wartawan, Pak, kok nggak jadi? Kok nggak jadi? Apa dia bilang? Iya, saya belum baca undang-undangnya sih. Saya nggak tahu isi perjanjian Helsinki. Ini menteri kok ngawur? Kok yang begini bisa jadi menteri? Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Ini Mendagrinya, wakilnya kacau. Orang jadi menteri sebelum ngambil keputusan, periksa dulu dong. Bagaimana aturannya, bagaimana regulasinya, bagaimana undang-undangnya. Jangan bikin gaduh, betul? Aceh lagi tenang-tenang, Aceh lagi damai-damai. Macan tidur dibangunin. Kacau gak? Kacau gak? Belum tahu mereka Aceh. Dipikir Aceh bakal diam. Enggak. Aceh jangan diganggu. Betul? 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 Aceh kalau diperlakukan dengan baik, Aceh akan lebih baik. Betul? Kalau orang lembut kepada Aceh, Aceh akan lebih lembut. Betul? Orang baik ke Aceh, Aceh akan lebih baik. Betul? Betul? Tapi kalau ada yang mau main gila sama Aceh, bisa jadi Aceh bungo. Mau tahu dia lawan Aceh, betul? Angkat tangan takbir. Sallu ala Nabi. Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Persatuan bagus gak? Saudara, ini pelajaran dari Allah. Tadi ada laporan saya dari kawan-kawan di Aceh. Habib, ini bagaimana ya? Konun syariat belum sempurna diberlakukan di Aceh. Kuncinya gampang, bersatu. Setuju gak? Setuju gak? Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRJ, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam memberlakukan konun syariat di Aceh, siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya mau tanya, kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? 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 Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu memertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Mata lu buta. Saudara, baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1956.
Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang nomor 24 tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Betul? Betul? Udah yang begitu buru-buru pecat aja dah. Amin. Aminnya kurang serius. Amin. Amin. Ada yang protes saya, Habib nggak boleh doa-doa jelek buat pejabat. Jawab jangan. Kasih paham jangan. Kapan? Nanti bulan Agustus. Kan Agustus mau balik lagi. Sekarang juga. Harus sekarang. Wah, saya nggak berani ini. Urusannya pulang dicegat kalau nggak dijelasin. Mau tahu jawabnya? Saudara, Nabi pernah mengangkat tangan berdoa. Apa kata Nabi dalam doanya? Hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amrati ummati min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi ya Rabb. Masya Allah. Udah paham kan? Kan bahasa Aceh barusan. Bahasa Aceh, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mau tahu artinya? Saudara, Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, maksudnya jadi pemimpin, memimpin aku punya umat, fasyaqqa alaihim, tapi dia bikin susah urusan umatku. Dia bikin susah, umatku disakiti, menderita, ditelantarkan. Maka kata Nabi kepada Allah, faskuk alaih, bikin susah hidupnya ya Rabb. Doa siapa? Doa siapa? Doa Nabi, saudara. Kelanjutannya kata Nabi, ya Rabb, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, farafiqa bihim, dan dia berbuat lembut terhadap umatku, dia mudahkan urusannya, farfuq bihi, permudah urusan dia ya Allah. Sebenarnya doa Nabi adil gak? Adil gak? Yang baik didoain, betul? Yang jahat disumpahin, betul? Ajaran siapa? Allah diprotes, Habib jangan nyumpahin. Gue gak nyumpahin, itu doa Nabi. Betul? Nah, maka itu kita minta sama Allah, yang bikin susah bangsa Aceh, biar Allah bikin susah lagi. Yang nyakitin bangsa Aceh, biar disakiti lagi. Yang coba-coba mau menghancurkan kehidupan bangsa Aceh, biar Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, saudara, saya mau bacakan sedikit, saudara. Saya heran kalau menteri kok sampai nggak tahu begitu, saudara. Pertama, kalau kita buka peta yang dibuat oleh Belanda tahun 1913, itu peta Aceh udah ada. 4 pulau yang lagi diributin kemarin ada dalam peta masuk wilayah Aceh, saudara. Dari tahun 1913 Indonesia belum lahir. Belum lahir, belum. Udah lahir belum? Belum. 1913, saudara. Nah, kemudian saudara, selanjutnya setelah itu ada peraturan, saudara, di tahun 56 yang tadi sudah saya bacakan, saudara. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956, di situ dinyatakan juga, saudara, bahwa 4 pulau
masuk wilayah Aceh. Terus ditambah lagi, ada kesepakatan bersama, saudara. Di tahun 1992 antara Gubernur Aceh saat itu yang bernama Bapak Ibrahim Hasan dan dengan Gubernur Sumatera Utara yang saat itu bernama Raja Inal Siregar, saudara, bersepakat tentang batas-batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dan ternyata 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Bahkan diperkuat, saudara, kesepakatan tersebut dengan Kemendagri nomor 111 tahun 1992, saudara, yang menyatakan bahwa ke-4 pulau tersebut milik Aceh. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya tanya, kalau kita mau lihat bukti-bukti sejarah berarti kuat tidak? Kuat tidak? Jadi 4 pulau itu milik siapa? 4 pulau tersebut milik siapa? Milik siapa? Baik, diperkuat lagi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, saudara. Di situ undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Tapi disebutkan bahwa batas wilayah Aceh ikut batasan yang sebelumnya. Nih, lihat ada berapa undang-undang tuh ya, kawan. Dari undang-undang tadi kita sebutkan, nomor dari peta tahun 1913, undang-undang nomor 24 tahun 56, kemudian ada kesepakatan tahun 92, ada Kemendagri, saudara, nomor 111 tahun 92 juga, saudara, dan ada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Yang menarik di tahun 2013, saudara, ada yang dorong-dorong Sumatera Utara supaya menggugat 4 pulau ke Mahkamah Agung, saudara. Digugat ke Mahkamah Agung, minta putusan supaya 4 pulau masuk Sumatera Utara. Ternyata begitu Mahkamah Agung menggelar sidangnya, saudara, gugatan tersebut ditolak dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung 4 pulau tetap milik Aceh.